Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Azza Shivana, NPM 200120103007. Di sini saya dari kelas Strategi Operasi kelas K. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau perbaikan produk, proses, dan/atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Selanjutnya yaitu desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Selanjutnya kreativitas. Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Selanjutnya, strategi pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, melakukan berbagai macam percobaan. Yang keempat, memperluas lini produk. Yang kelima, meniru dan memodifikasi strategi kompetitor. Yang keenam, menciptakan ide dan gagasan baru. Pengembangan produk dan layanan sebagai proses. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses memiliki dua pandangan tentang bagaimana mengkarakteristikkan pengembangan produk dan jasa. Seseorang melihatnya pada dasarnya sebagai proses kreatif, di mana pemahaman teknis tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk yang disatukan dengan kecerdikan dan bakat. Contoh pengembangan produk dan layanan sebagai proses yaitu suatu pengelolaan tetapi tidak mengganggu keoriginalitasannya. Pengembangan produk dan layanan harus fokus pada hasilnya. Selanjutnya, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan di pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita terapkan secara khusus pada proses pengembangan. Kapasitas proses pengembangan organisasi membutuhkan pengelolaan dengan jangka panjang. Selanjutnya saya mengambil contoh relevan perusahaan IKEA. Sebagian besar perusahaan terobsesi untuk mengurangi waktu ke pasar (TTM) dari proses desain mereka. TTM pendek berarti biaya pengembangan yang lebih rendah dan lebih banyak untuk memasuki pasar dengan desain baru. Beberapa perusahaan mobil telah mengurangi waktu desain untuk produk mereka menjadi kurang dari 3 tahun. Sementara smartphone baru, pasar yang jauh lebih dinamis, dapat dikembangkan hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi, mengapa IKEA, peritel peralatan rumah tangga paling sukses yang pernah ada, mereka membutuhkan waktu 5 tahun untuk mendesain dapurnya. Karena dengan volume yang besar yang dijual IKEA, biaya pengembangan menjadi kecil dibandingkan dengan penghematan yang dapat dihasilkan dengan desain produk yang menurunkan harga akhir di toko mereka. 5 tahun bekerja untuk menemukan cara untuk merekayasa biaya dari sistem untuk meningkatkan fungsionalitas. Kepala Eksekutif baru IKEA, Peter Agnefjäll, mengatakan tentang dapur metode. Metode adalah produk yang kompleks. Ia memiliki lebih dari 1.000 komponen berbeda dan dapur adalah produk dari proses desain demokrasi IKEA yang memastikan desain yang bekerja di rumah dimanapun dunia pertimbangkan penting saat Anda menjual sekitar 1 juta dapur per tahun.
juga tidak seperti pembelian tiket besar selera konsumen dalam perabotan rumah tangga. Rumah tidak berubah dengan cepat. Kami masih menggantungkan lukisan di atas sofa dan cenderung memiliki TV di sudut, kata Direktur Kreatif IKEA. Tetapi bahkan jika tren tidak terwujud dalam semalam, tetapi penting untuk melihat preferensi konsumen yang muncul. Sebuah tim peneliti mengunjungi ribuan rumah setiap tahun dan menyusun laporan yang terlihat sejauh 1 dekade ke depan. Jadi tanpa keharusan untuk mengubah desain produknya, terlalu sering biaya produk menjadi pendorong utama. Daripada membeli komponen prefabrikasi dari sumber luar, IKEA akan mengembangkan sendiri jika dapat menekan biaya. Misalnya, desainer IKEA menciptakan sistem pencahayaan LED mereka sendiri untuk salah satu laci dapur. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktik untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi, tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sekali. Beberapa perusahaan yang memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini, tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Penyelarasan strategi operasi. Yang pertama, sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total, biasanya strategi bisnis, yang dengan tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi. Yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan yang relatif tujuannya kinerja operasi dan kinerja yang dicapai. Selanjutnya, menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Perumusan strategi operasi tidak boleh menjadi peristiwa satu kali. Strategi akan dibentuk berulang kali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Pada setiap episode perumusan ini, tujuan utamanya mungkin adalah mempertahankan penyelarasan. Terkadang berarti menjaga keselarasan selama peningkatan kemampuan sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Secara lebih realistis, bahkan perusahaan yang sudah berjalan lama yang paling sukses pun mengalami tingkat keselarasan yang berbeda antara kebutuhan pasar dan sumber daya operasional mereka. Berikut ini siklus hidup sumber daya. Yang pertama, siklus lambat, siklus standar, dan yang ketiga, siklus cepat. Analisis apa yang diperlukan untuk formulasi? Dua bidang utama analisis menyangkut pasar dan sumber daya. Alasan praktis untuk menekan masalah dengan analisis ini adalah untuk membantu memperkuat sifat seimbang dari rekonsiliasi antara sumber daya dan persyaratan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pasar. Analisis kebutuhan pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai hal yang menjadi suatu kebutuhan pasar. Yang kedua, analisis kemampuan sumber daya operasional. Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan eksternal, meskipun terjadi secara luas, alat dan teknik prestis yang dirancang untuk membantu proses ini, tapi bisa lebih sulit untuk menganalisis bagian dalam organisasi. Aspek perumusan strategis ini tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Tantangan perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan perubahan persyaratan lingkungan. Karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Bagaimana kita harus tahu proses perumusan selesai? Menekan persimpangan antara apa yang dilakukan dari operasi dalam hal prioritas relatif yang harus diberikan untuk setiap tujuan kinerja, dan bagaimana operasi mencoba untuk mencapai ini melalui pilihan yang dibuat setiap area keputusan. Itu adalah perangkat yang berguna untuk menggambarkan strategi operasi organisasi manapun. Setidaknya bisa bertindak sebagai daftar periksa untuk memastikan bahwa organisasi telah cukup berkomprehensi dalam mempertimbangkan berbagai aspek strategi operasinya. Faktanya, kita dapat menggunakan matriks untuk melangkah lebih jauh dari sekedar menggambarkan strategi operasi. Kita dapat menggunakannya untuk mempertanyakan, mengembangkan, dan bahkan merumuskan strategi. Selanjutnya, memahami implementasi strategi operasi.
Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Ini penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya. Contoh relevan perusahaan komestik PT ANI. Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menyebabkan persaingan di industri komestik semakin meningkat. Kinerja operasi produksi harus ditingkatkan agar menghasilkan standar kualitas komestik ASEAN. Penelitian dilakukan pada perusahaan komestik berskala di PT ANI dengan tujuan untuk menentukan misi dan tujuan, strategi bisnis, strategi operasi berdasarkan prioritas kinerja, tujuan fungsi operasi produksi, dan merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengembangkan sumber daya dan proses operasi produksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa misi PT ANI adalah memproduksi kosmetik perawatan wajah dan pribadi dengan bahan aktif yang alami dan aman dan berkualitas untuk merebut pasar keponakan dalam dan luar negeri. Strategi bisnis perusahaan adalah strategi bersaing fokus, diferensi, dan melayani pembuatan kosmetika perawatan dan pribadi dengan varian dan volume yang sesuai kebutuhan pelanggan. Prioritas pengembangan sumber daya dan proses operasi produksi adalah untuk memenuhi 5 sasaran kinerja, yaitu kualitas, keandalan, fleksibilitas, kecepatan, dan juga biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.